Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Anita Diansari. Assalamualaikum, nama saya Riki Maulana. Saya Suci Amalia. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Neneng Hasanah SEMAK selaku dosen mata kuliah teori akuntansi Universitas Pamulang dan rekan mahasiswa semua. Dalam kesempatan presentasi secara daring ini, kami kelompok 8 akan membahas materi pertemuan 2, teori akuntansi yaitu penalaran dengan materi pembahasan meliputi pengertian penalaran, lalu struktur dan juga unsur penalaran. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian dari penalaran. Menurut Suarjono, tahun 2018 menyebutkan penalaran merupakan proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau asersi, di mana pernyataan dapat berupa teori tentang suatu fenomena atau realitas alam, ekonomik, politik, dan juga sosial. Materi yang kedua ada struktur dan juga unsur penalaran. Unsur proses penalaran dibangun atas 3 konsep dasar penting, yaitu asersi, keyakinan, dan juga argumen. Struktur penalaran menggambarkan hubungan ketiga konsep tersebut dalam menghasilkan daya dukung atau bukti rasional terhadap keyakinan tentang suatu pernyataan. Unsur yang pertama ada asersi. Asersi merupakan suatu pernyataan yang biasanya positif, menegaskan bahwa suatu misalnya teori adalah benar. Jika dicontohkan, bila seseorang memiliki kepercayaan bahwa statement keuangan itu bermanfaat bagi investor, maka pernyataan statement keuangan itu bermanfaat bagi investor merupakan keyakinannya. Jenis asersi terbagi menjadi 3, yaitu asumsi sebagai asersi yang diyakini benar meskipun orang tidak dapat mengajukan atau menunjukkan bukti tentang kebenarannya secara meyakinkan. Lalu hipotesis sebagai asersi yang kebenarannya belum atau tidak diketahui tetapi diyakini bahwa asersi tersebut dapat diuji kebenarannya, dan juga pernyataan fakta sebagai asersi yang bukti tentang kebenarannya diyakini sangat kuat atau bahkan tidak dapat dibantah. Lalu fungsi dari asersi sendiri sebagai pernyataan premis dan juga konklusi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan Riki Maulana. Dan selanjutnya adalah keyakinan. Keyakinan merupakan tingkat ketersediaan seseorang dalam menerima bahwa asersi adalah benar. Keyakinan diperoleh karena kepercayaan tentang kebenaran yang diletakkan pada suatu asersi. Contoh dari keyakinan ini adalah yang pertama, besi yang dipanasi akan memuai lebih mudah. Keyakinan ini diperoleh karena adanya pengujian secara ilmiah. Kemudian contoh yang kedua adalah bumi ini dikatakan datar, bukannya bulat. Keyakinan ini diperoleh karena adanya argumen-argumen dan dapat dibantah terlepas apakah argumen tersebut benar atau salah. Kemudian selanjutnya adalah sifat-sifat dari keyakinan. Yang pertama adalah kadabenaran. Untuk dapat menimbulkan keyakinan, suatu asersi harus ada benarnya. Kadabenaran suatu asersi bergantung pada apa yang diketahui tentang isi asersi atau pengetahuan yang mendasari asersi tersebut. Pengetahuan yang mendasari suatu asersi biasanya menjamin kadabenaran. Oleh karena itu, konsistensi suatu asersi dengan pengetahuan yang mendasari menentukan kebenaran dari asersi. Adapun sumber, otoritas yang sumber menentukan kebenaran asersi. Artinya, kalau sumber asersi diyakini dapat dipercaya dan ahli di bidangnya tentang topik asersi, orang akan lebih bersedia meyakini asersi tersebut dibandingkan kalau sumber yang tidak dapat dipercaya dan tidak ahli. Kedua adalah bukan pendapat. Keyakinan adalah sesuatu yang harus dapat ditunjukkan atau dibuktikan secara objektif, apakah salah atau benar, dan sesuatu yang diharapkan menghasilkan kesepakatan oleh setiap orang yang mengevaluasinya atas dasar fakta objektif. Pendapat atau opini adalah asersi yang dapat ditentukan benar atau salah karena berkaitan dengan kesukaan, preference atau selera. Berbeda dengan keyakinan.
Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga bertingkat. Keyakinan yang didapat dari suatu asersi tidak bersifat mutlak tetapi memiliki tingkatannya, yaitu mulai dari meragukan, sangat meragukan sampai dengan sangat meyakinkan. Tingkat keyakinan ditentukan oleh kualitas dan kuantitas bukti yang mendukung asersi. Orang yang bersifat objektif dan berpikir logis tentunya akan bersedia untuk mengubah keyakinan mengenai manakala bukti baru mengenai kebenaran atau asersi diperoleh. Berbias. Selain kekuatan bukti objektif yang ada, keyakinan dipengaruhi oleh preferensi, keinginan, dan kepentingan pribadi yang karena sesuatu hal yang perlu dipertahankan. Idealnya, dalam menilai kebenaran suatu asersi, orang harus bersikap objektif dan berpikiran terbuka. Tapi orang yang memiliki kepentingan tersendiri dengan bukti yang sama akan lebih menganggap bahwa ini lebih meyakinkan dibandingkan orang yang netral. Orang yang netral akan bilang lumayan meyakinkan. Yang kelima adalah bermuatan nilai. Orang meletakkan nilai terhadap suatu keyakinan. Nilai keyakinan adalah tingkat penting tidaknya suatu keyakinan perlu dipegang atau dipertahankan seseorang. Yang keenam, berkekuatan. Kekuatan keyakinan adalah tingkat kepercayaan yang diletakkan seseorang pada kebenaran suatu asersi. Yang ketujuh, veridikal. Veridikalitas adalah tingkat kesesuaian keyakinan dengan realitas. Realitas yang dimaksud di sini adalah apa yang sungguh-sungguh benar tentang asersi yang diyakini. Veridikalitas adalah mudah tidaknya fakta ditemukan dan ditunjukkan atau mendukung keyakinan. Misalnya, dari yang tadi saya sampaikan bahwa besi yang dipanasi akan memuai lebih mudah dibandingkan dengan sistem sosialisasi dapat mengurangi kemiskinan. Kemudian yang terakhir adalah berketempatan. Berketempatan atau kelentukan keyakinan berkaitan dengan mudah tidaknya keyakinan tersebut diubah dengan adanya informasi yang relevan. Berbeda dengan veridikalitas, ketertempatan tidak memasalahkan apakah suatu asersi sesuai atau tidak dengan realitas, tetapi lebih mempermasalahkan apakah keyakinan terhadap suatu asersi dapat diubah oleh bukti. Kelentukan ini biasanya ditentukan oleh kesungguhan pemegang keyakinan. Lamanya keyakinan telah dipegang dan konsekuensi perubahan keyakinan bagi diri pemegang. Itu ada sifat-sifat dari keyakinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang argumen. Argumen adalah serangkaian asersi beserta keterkaitan atau artikulasi dan inferensi atau penyimpulan untuk mendukung suatu keyakinan. Contohnya, kreditor adalah pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan sehingga statement keuangan harus memuat informasi tentang kemampuan membayar hutang. Jenis argumen A. Deduktif atau logis merupakan argumen yang asersi konklusinya tersirat atau dapat diturunkan dari asersi-asersi yang diajukan. Contohnya yang pertama, premis major. Semua binatang menyusui berparu-paru, premis. Yang kedua, minor, kucing adalah binatang menyusui. Yang ketiga, konklusi, kucing berparu-paru. Kriteria kebenaran argumen deduktif, kelengkapan, kejelasan, kesohihan, dan keterpercayaan. Yang B, non deduktif. Jenis-jenisnya induktif, argumen yang simpulannya merupakan perampatan atau generalisasi dari keadaan atau pengamatan khusus sebagai premis. Contohnya yang pertama, premis 1 biji jeruk dari karung A manis rasanya. Premis kedua, beberapa biji berikutnya manis rasanya. Konklusi,
Semua jeruk dari karung A manis rasanya. Yang kedua, analogi adalah penalaran yang menurunkan konklusi atas dasar kesamaan atau kemiripan karakteristik, pola, fungsi atau hubungan unsur sistem suatu objek yang disebutkan dalam suatu asersi. Contohnya, premis 1, negara adalah ibarat kapal pesiar dengan presiden sebagai nahkoda. Premis 2, dalam keadaan darurat, semua penumpang harus tunduk pada perintah nahkoda tanpa terkecuali. Yang ketiga, konklusi. Dalam keadaan krisis, presiden harus diberi kekuasaan khusus untuk mengeluarkan undang-undang darurat yang harus diikuti semua warga tanpa kecuali. Sebab akibat, argumen untuk mendukung bahwa perubahan faktor tertentu disebabkan oleh faktor yang lain. Kriteria penyebabnya, yang pertama, faktor sebab bervariasi dengan faktor akibat atau efek. Yang kedua, faktor sebab terjadi sebelum atau mendahului faktor akibat. Yang ketiga, tidak ada faktor lain selain faktor sebab yang diidentifikasi. Selanjutnya, indikator argumen. Yang pertama, indikator premis. Oleh karena mengingat dengan asumsi bahwa dan jika. Yang kedua, indikator konklusi. Oleh karena itu, dengan demikian, maka sehingga sebagai akibatnya. Yang ketiga, cara mengenali prinsip atau kaidah interpretasi terdukung. Sekian pembahasan materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.